Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat rekan-rekan semua ya, semoga kalian diberi kesehatan, umur panjang, rezeki yang melimpah. Apa yang kalian harapkan, semoga saja di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada cryptocurrency ya. Dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin sendiri teman-teman mengalami kenaikan 0,27%. Semoga saja hari ini nanti dia mampu menjebol di area 25 dan bertahan untuk beberapa hari ke depan ya teman-teman. Kalau Bitcoin ini mampu bertahan di area 25, tidak menutup kemungkinan teman-teman jalan seterusnya atau jalan selanjutnya adalah mencapai di area 30 sampai 35 ribu US dollar teman-teman. Amin ya. Tentunya itu nanti juga akan berpengaruh kepada altcoin lainnya ya, yang pasti dia juga akan mengikuti kenaikan daripada Bitcoin teman-teman. Oke, jadi di kesempatan pagi ini teman-teman ada sedikit informasi ya atau sedikit tips nih biar kita cuan dalam kurun waktu dekat dari aset price gitu teman-teman. Langsung kita lihat untuk si price ya. Oke teman-teman, kalau kita lihat untuk si Bryce sendiri ya, dia per video ini dibuat mengalami kenaikan 2,92% teman-teman, per video ini dibuat ya. Semoga saja nanti bisa meneruskan kenaikan lebih tinggi lagi ya. Nah, kenapa saya bilang bisa dapat cuan dalam jangka pendek dari Bryce teman-teman? Kita bisa manfaatkan momentum ya. Tentunya seperti itu. Ingat, konteks kita bermain kripto adalah mencari cuan, tapi ingat juga teman-teman bahwasanya Bryce ini untuk jangka panjang juga bagus ya. Jadi kenapa saya bilang bisa dapat cuan dalam kurun waktu dekat teman-teman ya? Karena gini, event burn yang akan terjadi pada tanggal 28 tentunya kita manfaatkan momen tersebut ya. Jadi semisal gini ya teman-teman, tetap kalian harus punya untuk jangka panjang gitu ya. Kalian harus punya untuk jangka panjang. Mungkin ya orang-orang atau kalian semua yang punya uang dingin, yang punya dana dingin gitu teman-teman, bisa manfaatkan momentum tersebut ya. Kalian masuk di harga sekarang ini atau kalian pasang jaring di area 5352 gitu ya kan. Nah, ketika nanti teman-teman ya, ketika nanti event burn itu dimulai ya kan, saya kira akan ada lonjakan harga yang cukup signifikan juga. Mungkin bisa lebih dari kemarin ya, waktu pembakaran pertama. Mungkin bisa lebih dari itu, karena pembakaran pertama itu nyampe di area 6947 ya, hampir menyentuh kepala 7 kalau di Max Global ya. Mungkin nanti bisa di atasnya itu teman-teman, karena pembakaran yang akan terjadi di Bryce ini teman-teman ya, kalau memang benar-benar fix, benar-benar deal antara 4,5 sampai 5 juta US dollar ya, entah di 4,5 atau 5 juta, kemungkinan besar kan pembakaran 2 kali lipat dari yang kemarin, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemungkinan besar kenaikannya juga akan lebih tinggi daripada yang kemarin. Nah, di saat itulah kita ambil cuan gitu teman-teman. Karena apa? Ketika dia naik ya, ketika dia naik tinggi lebih dari kepala 69, entah di kepala 72, 73 dan seterusnya teman-teman, kemungkinan besar di situ nanti juga akan ada orang-orang yang beli di dasar, pasti akan ngejual berapa persen di atas ya, seperti itu. Dan mereka pun menunggu momentum Bryce ini koreksi kembali, cuman koreksinya mungkin nggak akan jauh kayak ini ya teman-teman, karena pembakaran pertama itu kalau nggak salah terjadi di area kepala 3-an ya, kepala 3, terus dia naik dan tertahanlah dia di kepala 5. Mungkin nanti ketika pembakaran kedua ini terjadi teman-teman ya, si Bryce ini akan bertahan di kepala 6 ya, semoga saja, atau di kepala 7, semoga saja seperti itu teman-teman. Karena kalau kita lihat saat ini Bryce ini tertahan gitu ya kan di kepala 5 gitu ya, turun-turun sebentar aja dia kepala 48, dia naik lagi kepala 5, kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa saya sangat optimis Bryce ini bisa bertahan di kepala 6 atau kepala 7? Karena secara logika teman-teman, secara logika ya, Bryce ini harganya ditahan oleh developer teman-teman ya. Kenapa ditahan? Karena ketika ada penurunan di situ, developer melakukan pembelian ya, pembelian untuk disimpan dan di burn di apa ya,
di burn di hari berikutnya, maksudnya di bulan berikutnya ya, entah di bulan Maret nanti, kurang lebih seperti itu. Maka dari itu harganya tetap tertahan, tetap stabil gitu loh ya. Itu yang kita harapkan teman-teman, ada kenaikan, penurunan pun nggak terlalu jauh gitu ya. Itu yang bagus, yang sehat sebenarnya ya. Jadi buat teman-teman bisa manfaatkan momentum tersebut lah untuk ambil cuan jangka pendek ya. Tapi ingat, walaupun kalian target jangka pendek dapat cuan dalam jangka pendek, kalian juga harus ada gitu ya untuk jangka panjang gitu teman-teman. Yang nggak usah banyak-banyak, nggak usah mulu-mulu ya. 100 juta itu cukup ya, 100 juta juga cukup gitu teman-teman, atau 50 juta, karena tingkat kecukupan setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang punya 20 juta token BRES itu sudah cukup, ada yang 50 juta udah cukup, ada juga yang 1 miliar merasa kurang juga ada gitu teman-teman. Nah, maka dari itu tingkat kecukupan ya, tingkat kesyukuran orang-orang itu berbeda-beda, kurang lebih seperti itu. Kalau saya pribadi mau punya 20, mau punya 30, mau punya 50 juta dan seterusnya, yang penting tenang gitu ya teman-teman. Yang penting hati tenang, nggak panik. Nah, itu kuncinya teman-teman. Buat apa kita punya banyak tapi panik, ya kan? Nggak enak juga bre ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bukannya saya ngajak teman-teman untuk scalping atau apa, teman. Di sini saya ngajak teman-teman ya untuk ambil momentum gitu aja teman-teman. Semisal ya, bermainlah di 2 wallet gitu teman-teman, di 2 wallet atau 2 exchange ya. Ya, semisal kalian di Gate.io sama di Max atau di Huobi ya, atau di Kucoin, kurang lebih seperti itu ya. Nah, salah satu exchange tersebut ya kalian buat jangka panjang, atau yang jangka panjang ada di wallet, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Itu biarin aja sampai benar-benar target kita. Nah, sisanya itu di exchange yang satunya kita bisa bermain, di mana memanfaatkan momentum seperti ini gitu teman-teman ya. Nah, itulah biar kita nggak apa ya, nggak depo dan depo terus ya. Cuman bagus sih ya kalau kita memang benar-benar yakin terhadap suatu aset. Kenapa kita nggak apa ya, nggak nge-hold dalam jangka panjang gitu. Kalau BRES ini menurut saya pribadi untuk jangka panjang masih oke teman-teman, melihat progres daripada tim developernya ya kan, yang saat ini sampai detik ini ya masih kerja juga gitu, dimana dia juga membuat apa ya, tutorial cara membuat token meme gitu ya, karena melihat memang ya token meme yang baru luncur itu gila-gilaan ya kan, cuannya juga bercimbun. Itu pun juga akan mengangkat blockchain, atau ya akan mengangkat blockchain yang dipakainya, smart contract yang dipakainya melalui blockchain apa, itu biasanya dia akan ngangkat. Contohnya kayak Bong ya, ketika Bong di launching teman-teman, kalian bisa lihat Solana itu langsung ngaceng tinggi banget ya kan, kurang lebih seperti itu ya. Dan semoga saja sih ya ketika ada token meme yang berdiri di jaringan BRC20 itu akan mengangkat juga untuk BRC20. Oke, mungkin ini dulu perihal BRES ya teman-teman. Semoga kalian mengerti bahwasanya kita bisa manfaatkan momentum untuk beberapa hari ke depan, dan salam cuan.